tadi saya katakan masalah karakter itu timbul dari hati. Ya, karakter apapun itu, baik yang jelek, yang bagus, karakter itu watak, kepribadian, sifat yang memang sudah menjadi habit, bahkan lebih dari habit, kebiasaan. Ya, karakter yang atau habit yang jelek, watak yang buruk, tapi ada juga watak yang baik, yang ilahi. Ya. Nah, itu lahir dari hati. Hati itu selalu memancarkan dua hal, ya, yaitu hukum Allah atau kasih Allah, atau hati itu memancarkan hukum dosa, berarti perbuatan dosa. Ya, nah, kalau hukum Allah berarti memancarkan perbuatan ilahi, dua roh. Nah, kenapa karakternya bermasalah? Karena hatinya bermasalah. Mengapa hatinya bermasalah? Karena jiwanya bermasalah. Ya, jiwanya bermasalah kenapa? Karena rohnya bermasalah. Jadi masalah spiritual akhirnya. Nah, kenapa spiritualnya bermasalah? Karena dia terputus relasinya dengan Allah. Artinya dia hidup berdasarkan dirinya sendiri, kemampuannya dirinya sendiri, sehingga ya gampang dia dikuasai oleh hal-hal yang jahat karena terputus, tidak ada kekuatan selain dirinya yang bisa menangkal kekuatan dari si jahat. Maka Yesus bilang berjaga-jaga dan berdoalah, sebab apa? Keinginan daging itu lemah. Hati memang menurut, tapi keinginan daging itu kuasanya besar. Ya. Nah, masalah rohani itu terputus dari Allah. Ya. Nah, kalau terputus dari Allah itu artinya kita nggak punya kekuatan anugerah dari Tuhan. Gitu. Nah, itulah menjadi problem spiritual kita. Itu menjadi problem hati. Itulah akhirnya menjadi karakter yang jelek. Ya, gitu. Nah, bagaimana ini kita bisa hidup berrelasi terkoneksi dengan Allah? Berarti ini masalah roh, ya kan? Masalah roh. Berarti roh kita harus koneksi dengan Allah. Bagaimana caranya? Nah, ini ada artikel yang baik ini dari Frater George Causio. Ini orang Romania, ya, Romo George Causio. Nah, dia mengajarkan kepada kita jangan berhenti berdoa. Kenapa? Karena kita selalu ada problem dengan masalah spiritual, masalah roh, sehingga kita selalu ada problem dengan masalah karakter. Ya, nah ini Romonya, ini fotonya. Dia lahir November 23 tahun 1925. Beberapa tahun lalu baru saja meninggal, ya, tanggal November 21 tahun 2006. Ya. Nah, nggak muncul ya. Pak, nah, jangan berhenti berdoa oleh Romo George Causio. Ini disampaikan untuk para kaum muda di Bukares, Rumania tahun 1998 ya. Romo George Causio menghabiskan lebih dari 2 dekade, kira-kira 20 tahunan di penjara komunis Rumania. Ya, jadi awal abad ke-20 itu kan memang komunis sangat berkuasa dan banyak menimbulkan penderitaan, penganiayaan orang-orang Kristen seperti di Rumania, Rusia, ya, negara-negara komunis lah. Di Eropa Timur sana kan dikuasai oleh komunis, sehingga banyak penganut agama seperti
iman ortodoks ini terancam gitu ya, dan mereka ditekan. Nah, salah satu korbannya ini adalah George Calcio ini. Dia mendekam di penjara lebih kurang 20 tahunan. Ya, kenapa? Karena dia melawan tekanan komunis di negaranya. Saya berharap kita tidak pernah berhenti berdoa. Saya berharap Anda mengerti bahwa jika ada perlindungan yang di atas manusia, atau adalah kekuatan doa. Kekuatan doa itu melampaui. Jangan sekedar gerakkan jiwamu, gerakkan hatimu, rasakan sensasi doa. Saya yakin banyak dari Anda yang berdoa. Saya juga berdoa, dan saya bagaimana ketika saya masuk penjara, saya menyadari bahwa saya tidak tahu bagaimana berdoa. Jika jiwa Anda tidak bergetar, jika getaran iman dan doa tidak sepenuhnya menutupi keberadaan kita, maka kita tidak berada dalam doa yang benar. Ya sih, doa itu bukan sekedar kita melakukan aktivitas, ada getaran jiwa. Ya, Anda hanya berada dalam rutinitas. Ini tidak mudah. Tetapi jika Anda bertahan, Allah akan menolong Anda. Dia memberi rahmat doa kepada Anda. Nah, rahmat doa atau the grace of prayer ini diberikan atas permintaan kita. Kalau kita nggak pernah minta supaya kita bisa berdoa, maka nggak ada rahmat doa. Ya, jadi rahmat doa itu diberikan atas permintaan. Mungkin terkadang alami beberapa orang dan memberi mereka kekuatan doa tanpa usaha apapun, tapi biasanya rahmat doa dicapai dengan perjuangan yang tekun. Nah, Tuhan sendiri berkata gini, dari zaman Yohanes Pembaptis sampai sekarang, kerajaan surga itu telah diserahkan. Dan yaitu untuk minta dengan sungguh-sungguh rahmat yang Allah karuniakan kepada kita dalam doa. Jadi kita memang perlu berusaha. Kita perlu berusaha keras kalau memang ya. Tapi hadir sepenuhnya. Waktu kita berdoa itu bukan hanya mulut kita yang berdoa, tetapi jiwa kita juga harus berdoa, hadir sepenuhnya. Nah, untuk mengerjakan itu, kata Romo ini nggak gampang. Kita perlu apa? Usaha, meminta. Ya. Nah, jadi kita bisa berdoa itu mulai dari diri kita mau meminta anugerah doa. Sehingga baru kita bisa berdoa. Nah, yang membuat kita bisa berdoa itu adalah bukan usaha kita saja, tapi rahmat doa tadi. Jadi ya. Nah, sehingga ini kayak semacam sinergi antara kemauan kita, usaha kita, dan apa? Rahmat doa itu, anugerah doa itu. Oke, saya berbicara kepada para teolog dan saya berkata kepada mereka, belajar bagaimana berdoa, sehingga Anda baru bisa mengajar orang lain. Nah, ini kayak buat kita ini, buat saya. Ya, selama Anda tidak tahu bagaimana berdoa, percuma kita mengatakan gini, hai kamu orang Kristen, kamu harus berdoa.
kalau dirinya nggak tahu cara berdoa. Misalnya kita khotbah ini, ngajarin orang berdoa. Ayo berdoa. Tapi kamu nggak tahu cara berdoa. Dia bilang percuma. Tidak ada gunanya mengatakan kepada umat Anda yang mengaku dosa, berdoa untuk dosa-dosamu. Ketika imam tahu bagaimana berdoa, maka dia akan mengalirkan kekuatan kepada orang percaya. Nah ini dia ya. Jangan berhenti berdoa. Itu artinya apa? Kita terus meminta rahmat doa itu supaya kita bisa berdoa. Nah, bagaimana sih meminta rahmat doa itu yang simpel buat kita? Supaya kita bisa terus berdoa ya. Supaya kita bisa berdoa dengan benar. Nah, ini ada satu artikel dari Frater Ephraim dari Arizona. Ya, nah, dia ngajarkan tentang kuasa doa puja Yesus atau Jesus Prayer. Ya, ini adalah doa tanpa henti tadi, doa yang tidak berhenti, ya, unceasing prayer. Nah, ini cara kita berdoa ini harus tahu supaya kita tuh dengan usaha kita tuh kita memperoleh rahmat doa tadi. Nah, ini Frater Ephraim dari Arizona, ya, ini baru saja meninggal 2 tahun lalu, tanggal 7 Desember 2019. Ini orangnya, ini seorang rahib ya, atau biarawan. Dia lahir Juni 24 tahun 1927, meninggal tahun 2019 7 Desember. Ini adalah salah satu petua Kristen Ortodoks yang paling dicintai oleh orang-orang Ortodoks ya. Nah, dalam rekaman ini saya sudah terjemahkan ya. Ini tahun 2014. Dia berbicara tentang kekuatan atau kuasa doa puja Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan bagaimana doa ini akan menjadi kurban untuk keselamatan kita. Ya, the sacrifice of salvation, korban keselamatan kita. Dua doa yang penting dia katakan. Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah aku. Lalu satu lagi, Bunda Allah yang paling kudus, selamatkanlah aku. Jadi kepada bundanya dan kepada anaknya. Ya, atau kalau bahasa Inggris kita tahu, Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on me. Ya, lalu, O most holy Theotokos, save us. Nah, ini adalah dua doa yang dia katakan kalau kita lakukan ini, Anda pasti akan diselamatkan. Kenapa diselamatkan? Dalam pengertian apa diselamatkan ini? Ini nggak bicara soal diselamatkan kamu diselamatkan dari bencana kelaparan atau enggak ya. Tapi ini diselamatkan dari dosa tadi, diselamatkan dari karakter yang jelek tadi. Kenapa? Karena dengan dua doa ini jadinya kita punya kuasa untuk menguasai hati kita. Dengan dua doa inilah Anda akan diselamatkan. Artinya apa? Dengan dua doa ini kamu akan terus terkoneksi dengan Allah. Ingat, lepas dari Allah, di luar Allah, maka kamu akan berdosa. Di dalam Allah, kamu selamat. Simple rumusnya. Ya. Nah, dia katakan, dua doa ini akan menyelamatkan Anda. Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah aku. Ya Bunda Allah yang paling kudus, tolonglah aku. Jadi kita bisa mengucapkan itu. Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on me. O most holy Theotokos, save us. Nah, itu harus terus diucapkan tanpa henti. Ingat, usaha. Usaha itu nggak bisa 1 menit, 2 menit, terus kita bilang kita udah berusaha. Ya kan? Usaha itu apa? Terus tambah. Kayak kalian belajar nyulam ya, nah itu latihan rohani sebetulnya. Nggak bisa usaha cuma 1-2 menit atau 5 menit sulaman itu jadi ya. Atau kalian rajut tas ya. Itu apa? Supaya selesai butuh apa? Usaha. Gitu.
Ya, nah sama. Kalau kita mau ada di dalam Allah, kita berusaha. Nggak bisa cuma seminggu sekali kalian dengar khotbah atau baca Alkitab, ya. Itu bukan usaha, itu rutinitas namanya. Oke, we need effort, we need labors. Nah, kita butuh kerja keras, ya. Nah, kerja keras kita harus tahu, jangan kerja sia-sia, ya. Jangan kerja bodoh. Kerja jelas, terarah, ada tujuannya, cerdas gitu. Nah, kita belajar dari para elders ini artinya belajar cerdas. Kita nggak cari kemana-mana, kita tinggal belajar dari pengalaman hidup orang-orang yang sudah bergaul dengan Tuhan sepanjang hidupnya. You see? Ya, dari Father Joseph tadi itu, dia hidup menderita 20 tahun di penjara komunis. Ya, Efraim yang sudah sangat dicintai itu hidup bergaul dengan Allah. Makanya perkataannya itu ditunggu orang gitu. Nah, ini salah satu dia. Jadi kita belajar dari mereka yang sudah punya pengalaman, sehingga kata-kata mereka ini kan rekaman ya, nanti kalian bisa dengar di YouTube juga seperti ini. Ada videonya, ya, ini rekaman. Kata-kata yang mereka ucapkan itu bukan kata-kata yang dibaca dari buku, lalu kita kutip gitu. Kalau kita khotbah gimana? Kata-kata dari buku. Ya, lalu kita khotbahkan. Itu bukan kata-kata yang hidup. Tapi yang ditulis oleh para elders ini apa? Kata-kata yang mereka sudah hidupi baru ditulis. Kalau kita terbalik ya. Kita ambil dari buku baru kita mau coba hidupi. Tapi para elders ini apa? Mereka udah hidupi, baru itu jadi kata-kata. You see? Nah, kita belajar sekarang. Ya, makanya tadi Father Joseph itu dia bilang, kamu nggak bisa ngajarin orang lain berdoa kalau kamu sendiri belum menghidupi doa. Ya, sama. Kayak kita nanti ngajarin orang, saya ngajarin kalian. Tapi kalau saya atau kita itu belum menghidupi doa itu, maka kata-kata saya tentang doa itu cuma apa? Cuma kata-kata pengetahuan aja. Nggak ada kuasanya. You see? Ya. Nah, makanya di sini kita katakan ya, kita semua butuh effort. Kita harus menghidupi. Itu yang penting. Nah, makanya karena dia udah mengalami doa seperti itu, maka dia katakan ya, ketika kita semua melakukan doa ini, kita sudah menghidupi. Karena meninggalkan doa, terus membuat segalanya ini, karena di zaman kita ini, kita tidak dapat menanggung banyak hal seperti yang dulu terjadi. Dan Tuhan berkata, beri mereka sesuatu yang lebih mudah untuk ditanggung. Nah, pernah ada seorang bapak spiritual, ya, yang sudah lanjut usianya. Lalu dia berbicara kepada Allah begini. Dia bercakap sama Allah. Dia berkata, ampunilah aku ya Allah yang maha kuasa, tolonglah aku, dapatkah engkau membuatnya hanya sampai pada langkah ke-7 dari 10 langkah untuk selamat. Jadi ceritanya itu ada kayak 10 langkah atau 10 anak tangga untuk selamat gitu ya. Lalu dia bergain, dia tawar sama Allah. Bisa nggak 7 langkah aja Tuhan gitu. Ya, artinya langkah 8, 9, dan 10 itu nggak perlulah, tapi diselamatkan. Kalau hanya 7 langkah pertama, 8, 9, 10 nggak ada, maka kami bisa masuk neraka. Lalu Allahnya setuju. Oke. Ya. Lalu dia tanya lagi, bisa nggak kita juga diselamatkan pada langkah ke-7? Iya, kata Tuhan. Bisa nggak saya mengatakan sesuatu yang lain?
Allah berkata, katakan apa itu. Bisa nggak kita juga diselamatkan di langkah kelima, jangan sampai 7 lah. Gitu. Dan melanjutkan langkah kelima, langkah keempat, langkah ketiga gitu. Jadi makin turun ya. Tadi 7, terus sekarang 5, terus 4, 3 gitu. Tetapi pada langkah ketiga, Tuhan Kristus tidak memberi jawaban. Allah meninggalkan dia di sana, maksudnya tadi ya, elder ini. Lalu Allah sendiri turun ke langkah ketiga. Ya. Nah, artinya apa? Langkahnya oke, saya kasih. Nah, Bapak ini adalah orang yang sangat suci, dari yang sudah tua, dia banyak melakukan usaha gitu ya. Tuhan turun, dan sekarang dia menahan kita di langkah ketiga. Jika waktu berlalu dan kita dalam bahaya, ya, bisakah kita diselamatkan di langkah ketiga? Dia bergen lagi sama Tuhan. Kalau sampai langkah ketiga, kami diselamatkan nggak? Tuhan jawab, ya. Lalu dia bergen lagi. Gimana Tuhan kalau langkah kedua aja? Lalu Tuhan jawab, aku juga akan kasih kamu kerajaanku. Ya. Nah, sekarang kita memiliki doa kecil. Nah, jadi 2 langkah itu apa? Jesus Prayer dan doa kepada Theotokos. You see? Ya, kita nggak kayak kita naik anak tangga itu ya. Kita mungkin mau buru-buru sampai puncak, tapi tangga 1, 2 aja belum kita naiki gitu. Ya, tangga yang paling bawah aja kita belum naik gitu. Apalagi mau naik sampai tangga ke-10 misalnya. Oke, nah kita memiliki doa kecil yang saya ceritakan kepada Anda. Kita tidak memiliki apapun yang lebih besar untuk diberikan. Dia akan berkata, jika Anda tidak memiliki apa-apa pada diri Anda, kita harus merendahkan diri, karena kita nggak punya apa-apa. Untuk merenungkan ini dengan sungguh-sungguh, dia katakan, berdoa. Di mana-mana, katakan gini, Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah aku. Lalu, Tuhan Yesus, katakan terus, ya. Baru Bunda Allah yang paling kudus, selamatkan aku. Bunda Allah yang paling kudus, tolong aku. Anda tidur, dan ketika Anda bangun, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus. Di jalan dan di mana saja. Berdoa sepanjang waktu. Maka doa ini akan menjadi korban untuk keselamatan kita sendiri. Ya. Jadi bagaimana kita tuh bisa memperoleh rahmat doa tadi? Caranya gimana? Doa tanpa henti, meminta. Ya. Nah, di sini diadakan Jesus Prayer. Jadi kuasa doa puja Yesus itu apa? Korban untuk keselamatan kita. Ya, supaya kita tetap di dalam keselamatan itu, di dalam Tuhan itu. Ingat, keselamatan itu jangan bayangkan kayak semacam hadiah gitu ya, yang Tuhan berikan gitu, yang Tuhan ciptakan. Keselamatan itu bukan ciptaan, bukan sesuatu yang di luar Allah gitu. Bukan Tuhan berikan keselamatan atau surga atau kerajaan Allah itu kayak gini. Tuhan ciptakan surga, Tuhan ciptakan kerajaan Allah. Kayak ada sesuatu yang di luar dirinya gitu. Tapi kalau Tuhan ciptakan, itu berarti ciptaan dong, bukan kekal. Ya kan? Nah, padahal keselamatan itu kekal. Jadi, keselamatan itu bukan sesuatu yang Tuhan ciptakan atau Tuhan kasih. Tapi keselamatan itu adalah kita mengalami teosis. Artinya apa? Kita itu masuk ke dalam Allah itu. You see? Ya. Nah, konsepnya bukan keselamatan itu kayak anugerah hadiah gitu ya. Sesuatu yang di luar Allah. No. Keselamatan itu artinya apa? Sesuatu yang ada di dalam diri Allah itu sendiri. Jadi, kalau kita di dalam Allah, ya di dalam keselamatan. Kalau kita di luar Allah, di luar keselamatan.
Artinya kalau kita di dalam Kristus, ya kita diselamatkan. Kalau kita di luar Kristus, kita tidak diselamatkan. Makanya selalu ada pertanyaan gini ya, Pak, keselamatan bisa hilang nggak? Nah sering ada itu ya, keselamatan bisa hilang nggak? Itu karena terjebak pada konsep gini, keselamatan itu kayak semacam hadiah atau gift, ya kan? Hadiah itu kan bisa hilang kan? Atau diambil orang kan? Benar nggak? Kayak saya beri hadiah sama kalian ya. Hadiah itu bisa hilang, bisa dicuri orang, bisa hilang gitu aja kan gitu. Nah, itu karena kita melihat keselamatan itu sesuatu yang Allah ciptakan atau sesuatu yang Allah berikan. Memang betul keselamatan Tuhan kasih, Tuhan anugerahkan. Tapi ketika Tuhan menganugerahkan keselamatan itu artinya dia menawarkan dirinya. Ya, jadi ya Allah itu bukan sesuatu yang di luar Allah yang Allah ciptakan lagi. No. Ya. Maka keselamatan itu, kalau keselamatan itu adalah Allah itu sendiri, pertanyaannya Allah itu bisa hilang? Nggak bisa. Keselamatan itu nggak bisa hilang, tapi kitanya yang bisa hilang. You see? Jadi pertanyaannya, apakah keselamatan itu bisa hilang? Ya nggak bisa, karena Allah itu nggak bisa hilang. Yang bisa hilang siapa? Kamu, bukan keselamatan itu. Ya, pertanyaannya jadi salah gitu. Harusnya kita bertanya, apakah aku diselamatkan? Bukan apakah keselamatan itu bisa hilang. Ya, pertanyaan, Pak, saya sudah percaya Yesus, sudah dibaptis, lalu saya masuk, bisa keselamatan saya bisa hilang nggak ya Pak ya? Gitu. Atau keselamatan itu bisa diambil nggak dari saya ya? Ya, nah kalau kamu di dalam Kristus, siapa yang bisa memisahkan kamu dari Kristus? Ada? Artinya keselamatan itu bisa diambil dari kamu dengan kuasa apapun di dunia ini. Termasuk kayak Father George Bell itu apa? Kekuasaan komunis waktu itu kan dahsyat banget ya, menguasai dunia, separuh dunia bahkan. Bisa mengambil keselamatan dari George Celsius tadi? Nggak bisa. Nggak ada kuasa iblis sekalipun, politik apapun nggak bisa mengambil keselamatan dari kita. Berarti keselamatan nggak bisa hilang karena itu di dalam diri Allah. Tapi kita yang bisa apa? Hilang keselamatannya. Kalau kita apa? Di luar Kristus. So pertanyaannya masih dibalik. Bukan keselamatan itu yang bisa hilang, tapi kamu yang bisa hilang dari keselamatan. Sebab kamu di luar Kristus. Nah, bagaimana kita terus di dalam Kristus? Kamu harus berusaha. Ya, kamu harus terus berusaha memohon rahmat, anugerah, doa tadi. You see? Ngerti? Nah, itu. Maka Father Ephraim mengatakan doa, misalnya Jesus Prayer, doa kepada Theotokos, itu adalah korban yang kita mesti bayar. Tahu korban ya? Kalau dalam perjanjian lama itu berarti apa? Orang itu mesti bayar harga kan? Bawa korban persembahan untuk penebusan dosa-dosa dia kan? Nah sekarang diganti jadi apa? Kamu bawa korban lagi bukan korban kambing domba. Kamu bawa apa? Jesus Prayer. Untuk penebusan dosa-dosa. Nah, ini luar biasa kan? Apa yang orang yang sudah hidupi lalu nulis berkata-kata itu amazing, beda banget. Ya, nah kita harus belajar dari orang-orang seperti ini. Living it, not just learning, gak hanya cuma belajar, but you live it, hidupi, sehingga kata-kata itu ataupun nanti yang kamu ajarkan itu adalah sesuatu yang hidup,
bukan kata-kata kosong, tapi punya powerful, punya kuasa. Ya, nah, seperti contoh Ephraim, Joshua ini, kata-kata mereka itu kata-kata yang amazing, berkuasa. Nah ini kamu dengarin ya kata mereka nih. Ini kalau bisa putar ya. Kata-katanya itu adalah kata-kata yang dia sudah hidupi. Nih. Ini tadi rekaman ini yang saya terjemahin. Ini orangnya, Ephraim dari Arizona. Oke, ini contohnya ya. Jadi kata-katanya itu begitu menginspirasi. Kenapa? Dia menghidupinya, gitu, ya. Oke, ya nanti kalian bisa baca ya 2 artikel ini supaya lebih memahami lagi. Ini George Yu, ini Ephraim dari Arizona.